dipersembahkan oleh didukung oleh Halo, selamat pagi pemirsa. Bagaimana persiapan mudik Anda menjelang cuti bersama yang semakin dekat? Sudahkah Anda menyiapkan kondisi kendaraan Anda sebelum pulang ke kampung halaman? Mudah-mudahan semuanya dilancarkan ya. Apalagi sejak Sabtu lalu sudah ada peningkatan arus mudik di beberapa titik karena sebagian masyarakat memilih mudik lebih awal. Nah, supaya persiapan mudik Anda lebih maksimal, kami hadirkan informasinya di Monitor Mudik. Kami akan hadirkan informasi lengkap yang bisa Anda jadikan referensi kondisi terkini di lapangan yang dilaporkan oleh tim Monitor Mudik Metro TV di beberapa titik. Dengan semangat silaturahmi, inilah Monitor Mudik selengkapnya. Bersama saya, Eva Bondo. Pemirsa, 4 hari jelang Lebaran, volume kendaraan di gerbang tol Kali Kangkung mulai meningkat, bahkan lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, mencapai 29.000 kendaraan per hari. Sementara itu di Pelabuhan Merak Banten terpantau ramai, namun belum ada kepadatan kendaraan. Untuk informasi selengkapnya sudah terhubung bersama kami, jurnalis MJN Reda Pulpi dari gerbang tol Kali Kangkung dan Ardi Lase dari Pelabuhan Merak Banten. Kita akan ke Pulpi terlebih dahulu. Pulpi, volume kendaraan di gerbang tol Kali Kangkung meningkat, lalu bagaimana situasi terkini di sana? Eva, semangat silaturahmi. Kalau kita lihat pada siang hari ini untuk gerbang tol Kali Kangkung memang volume kendaraan ini sudah meningkat. Bahkan lebih tinggi dibandingkan tahun lalu dengan periode yang sama yaitu 4 hari jelang Lebaran. Meskipun diperkirakan untuk kepadatan sendiri memang akan terjadi pada malam hari ini, terutama setelah one way dari Cikampek hingga Kali Kangkung ini akan dimulai pada siang hari ini. Namun kalau kita lihat meskipun ramai, volume kendaraan sudah mulai meningkat di gerbang tol Kali Kangkung, tapi tampaknya tidak terjadi kepadatan maupun antrian panjang. Biasanya hanya terjadi antrian sekitar 10 sampai 20 mobil. Ini dikarenakan adanya pengendara yang saldo e-tolnya ini kurang sehingga mengakibatkan antrian yang cukup panjang. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan tidak terjadi antrian maupun kepadatan yang cukup berarti di gerbang tol Kali Kangkung. Kemudian kalau kita lihat lagi memang untuk kendaraan-kendaraan dari arah Jakarta menuju Surabaya ini sudah mulai banyak sekali, mulai dari bis, kemudian kendaraan mobil dengan bagasi di atasnya, dengan plat luar kota bahkan luar Jawa Tengah ini sudah mulai padat sejak pagi tadi. Sementara kalau dari arah Surabaya menuju ke arah Jakarta justru ini didominasi oleh bis yang kosong. Ini diduga nanti akan mengambil penumpang dari Jakarta untuk kemudian dibawa ke Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Itu kalau di siang hari ini. Kalau kita lihat dari data kemarin dan juga kemarin lusa, Eva, memang untuk kepadatan di gerbang tol Kali Kangkung ini biasanya di sekitar pukul 4 hingga 6 sore, kemudian pukul 8 hingga pukul 10 malam ini merupakan jam-jam ramai di gerbang tol Kali Kangkung. Eva. Pulpi, one way akan diterapkan siang ini ya. Persiapannya bagaimana, Pulpi? Ya, one way akan diterapkan pukul 2 siang ini, tapi informasi yang kami peroleh dari pihak kepolisian nanti pukul 12 akan sudah dilakukan sterilisasi sehingga kendaraan nanti akan dikeluarkan dari tol Bawen, kemudian hingga tol Brebes. Diharapkan nantinya dari arah Jakarta, dari arah Surabaya menuju Jakarta ini bisa menggunakan jalur lain seperti jalur alternatif maupun jalur kota. Dan kemudian untuk nanti juga tidak menutup kemungkinan Eva akan dilakukan one way lokal ini hingga gerbang tol Bawen seperti tahun lalu apabila di gerbang tol Kali Kangkung ini nanti terjadi kepadatan dan juga antrian yang cukup panjang. Tapi kita akan melihat situasi di lokasi bersifat situasional dan juga fleksibel. Apabila memang terjadi kepadatan, tidak menutup kemungkinan one way yang seharusnya hanya sampai pukul 12 malam nanti akan diperpanjang hingga esok dini hari. Ini juga tidak menutup kemungkinan. Memang kita akan situasional, kita lihat seperti apa
situasi di lapangan kira-kira apakah memang sesuai dengan prediksi untuk peningkatan arus ini puncaknya akan terjadi pada malam hari ini hingga esok atau justru baru akan dimulai esok hari. Kita akan melihat dan akan bersifat situasional. Dan jangan lupa untuk tetap semangat silaturahmi. Eva. Baik, dari Rida Pulpi kita akan ke Ardila Arde. Bagaimana kondisi terkini di Pelabuhan Merak dan kapan prediksi puncak mudik di Pelabuhan Merak, Banten? Ya, selamat siang Eva dan juga pemirsa. Memang hingga saat ini H-4 sebelum Lebaran kalau kami memantau suasana arus mudik di tempat saya berdiri saat ini yaitu di Pelabuhan Merak terpantau ramai, namun hingga saat ini kami masih belum melihat terjadinya kepadatan arus mudik. Saya akan gambarkan kepada Anda kondisi di Merak saat ini, Eva dan juga pemirsa. Di belakang saya ini merupakan Pelabuhan Merak dan kalau kita melihat ada kapal yang baru tiba. Dan Eva dan juga pemirsa, kalau kami melihat memang kepadatan terjadi ketika adanya kapal yang tiba, maka kantung-kantung parkir yang berada di Pelabuhan Merak ini akan terisi. Dan seperti yang ada di layar kaca, ini merupakan dermaga 5 dan masih menunggu penumpang yang hendak datang. Eva dan juga pemirsa, meskipun kami pantau landai, ternyata berdasarkan informasi yang kami dapat dari ASDP mengatakan bahwa jumlah penumpang pada tahun ini jika dibandingkan dengan tahun lalu ini cenderung meningkat. Di mana berdasarkan informasi yang kami dapat dari ASDP, dari data kemarin ini jumlah penumpang yaitu 74.000 penumpang, maksud saya 318.000 penumpang. Sedangkan untuk kendaraan ini terdapat 74.000 kendaraan. Memang kalau kita melihat terpantau landai, memang ini sebelumnya sudah dilakukan pemecahan kepadatan arus mudik, di mana telah disiapkan 3 pelabuhan, yaitu untuk Pelabuhan Merak sendiri difokuskan untuk kendaraan beroda 4 atau kendaraan pribadi, dan untuk kendaraan beroda 2 atau sepeda motor ini diarahkan di Pelabuhan Ciwandan dan juga truk. Dan telah disediakan 1 pelabuhan lagi yaitu Pelabuhan BBJ, di mana Pelabuhan BBJ ini untuk kendaraan golongan 4 hingga golongan 9. Eva dan juga pemirsa, memang diprediksi nantinya kepadatan atau puncak arus mudik diprediksi tanggal 19 April 2023 ini. Namun kemarin ketika Kapolda Banten datang dan mengatakan bahwa untuk mengantisipasi nanti kepadatan arus lalu lintas maupun kepadatan di pelabuhan, maka sudah disiapkan personil yang akan mengarahkan dan mengamankan, setidaknya terdapat 1.400 personil yang akan mengamankan. Selain itu, untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan juga kemarin dikatakan oleh Dirjen Perhubungan Darat, untuk Pelabuhan Ciwandan maupun Merak ini nanti bersifat dilihat atau ditinjau kembali volumenya, di mana ketika nanti di Pelabuhan Ciwandan ini terpantau volumenya sudah penuh, maka sebagian akan dialihkan ke Pelabuhan Merak. Begitu juga nanti dari Pelabuhan Merak ketika dilihat volumenya sudah penuh, maka akan dialihkan ke Pelabuhan Ciwandan. Demikian Eva, semangat silaturahmi. Baik. Terima kasih Adilasa, sebelumnya juga ada Rida Pulpi. Terima kasih teman-teman untuk informasinya. Pemirsa, pastikan kesiapan kendaraan dan fisik Anda prima, serta antisipasi kondisi perjalanan mudik Anda dengan menyimak terus pantauan lalu lintas terkini di Monitor Mudik Metro TV. Mari kita jadikan momen mudik tahun ini semakin sempurna dengan semangat silaturahmi. Saya Eva Wondo, sampai jumpa.